Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat semuanya, berjumpa kembali dengan Mas Herozi. Kali ini kita akan melanjutkan transformasi geometri yang ketiga, yaitu apa? Rotasi. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang translasi, refleksi, dan yang ketiga ini adalah rotasi. Apa itu rotasi? Rotasi itu secara bahasa adalah perputaran. Nah, kalau di sini apa yang dimaksud rotasi? Rotasi adalah perputaran titik dengan sudut dan arah putaran tertentu terhadap titik pusat rotasi. Nah, untuk di kelas 9 SMP ini titik pusatnya ini selalu menggunakan 0,0. Oke, jadi di sini contoh ada pusat O ya. Kemudian ada titik A. Ini akan kita rotasi sejauh sudut tertentu. Kita rotasi, kita putar yang berlawanan arah jarum jam, maka akan menjadi A aksen. Ini adalah bayangannya. Jadi A aksen ini merupakan bayangan dari A atau hasil perputaran dengan A ya. Oke, ini adalah A aksen. Kemudian sudutnya ini adalah sudut tertentu. Nah, biasanya dilambangkan dengan huruf-huruf Yunani, bisa alfa, bisa beta ya, dan sebagainya. Atau theta. Oke, theta begini. Intinya di sini diperlukan sudut ya, dan juga diperlukan arah putaran, dan juga diperlukan pusat rotasi, titik pusat rotasi. Nah, terkadang juga ini ada suatu titik B, rotasinya itu searah jarum jam. Nah, jarum jam ini ya, tahu kan ya, bukan jam digital. Kalau jam digital nggak ada jarumnya, jam analog ya. Nah, ini kita geser, kita putar maksud saya, yang searah jarum jam maka diperoleh B aksen. Nah, ini sudutnya. Nah, lantas bagaimana kita tahu kapan dia itu berlawanan arah jarum jam, kapan dia itu searah jarum jam? Oke, jadi ada ketentuan. Kalau berlawanan arah jarum jam seperti ini, maka sudutnya adalah positif. Kalau ini yang searah jarum jam ini sudutnya adalah negatif, gitu ya. Jangan sampai terbalik. Jadi kalau diputar sejauh 90 derajat, nah ini positif kan, berarti berlawanan arah jarum jam. Atau kalau misalkan ada sudut diputar sejauh negatif 270 derajat, nah ini berarti searah jarum jam. Lupa bagaimana kalau sudah ada keterangan ininya, diputar sejauh 90 derajat searah jarum jam, nah, maka ini tidak berlaku negatifnya karena sudah ada keterangan. Ini kalau tidak ada keterangan ini, maka kita berasumsi kalau positif ya, anggap aja positif, maka dia itu berlawanan. Nah, biasanya ada tandanya begini ya. Kalau nggak ada keterangan ini, biasanya ada diwakili oleh tanda plus dan minus. Oke, kalau nggak ada minusnya apa? Ya otomatis ya plus. Kadang kan gini, rotasi 90 derajat. Nah, ini kan pasti positif, cuma positifnya nggak ditulis kan. Oke. Baik, sekarang kita ke slide berikutnya, yaitu rotasi 90 derajat dengan pusat 0,0 berlawanan arah jarum jam. Nah, di SMP sini biasanya yang akan dipelajari itu 90 derajat ya, entah itu plus atau min, kemudian 270 derajat plus dan min, dan juga 180 derajat. Kalau 180 derajat ini ya bisa plus bisa min karena sama. Jadi ada 5 sudut yang akan dipelajari. Kalau nanti di SMA itu banyak ya, ada yang 30 derajat, ada yang 45, ada yang 60 ya. Oke. Jadi contohnya di sini ada suatu titik 1,2 itu A akan dirotasi dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka ini kita hubungkan ya, ini kalian sudah belajar tentang lingkaran kan, kita putar. Oke, 90 derajat. Kalau tidak ada busur, ini harusnya kan pakai busur. Kalau tidak ada busur, maka kalian bisa menggunakan kertas atau buku ya. Pokoknya yang dibutuhkan adalah siku-sikunya. Siku-siku kan pasti 90 derajat kan, gitu. Nah ini kita pakai kotak ya. Ini kan pasti 90 derajat. Terus kemudian kita paskan. Nah,
Kita paskan di mana jari-jarinya ini sama kan, nggak boleh ini ke sini Pak. Wah, nggak boleh itu ya. Oke. Berarti kita peroleh titik apa ini koordinatnya? A aksennya berapa? Min 2,1 kan? Oke, jadi min 2,1. Mungkin sampai sini sudah ada yang menyimpulkan, oh Pak ternyata 12 menjadi min 21. Oh berarti dibalik aja, dibalik, tapi yang ini y-nya dikasih jadi negatif. Gitu ya. Coba kita ke contoh berikutnya. Oke, contoh berikutnya ini titik awalnya adalah sudah min ini, min 23, min 2,3. Kita putar dengan sudut 90 derajat. Kemudian titiknya adalah 0,0 ya. Kalau di SMP pusatnya ini menggunakan titik 0,0. Nanti kalau di SMA titiknya bisa di mana-mana ya, bisa kadang di sini, bisa di mana-mana ya. Kalau di SMP masih dasar yaitu di 0,0. Oke, baik, kita putar 90 derajat, berarti kita bisa menggunakan bantuan kotak ya, kotak siku-siku yang berlawan arah jarum jam, kita geser. Nah, begini, maka diperolehlah titik min 3, min 2. Oke, apakah berlaku sifat yang tadi? Coba 3 dipindah Pak. Oke, min 2 pindah. Terus yang y-nya ini tandanya diganti, kalau plus jadi min, kalau min jadi plus. Oh iya ya, ternyata ini kan tadi kan awalnya kan 3 kan, jadi min 3. Sementara yang yang ini tetap ya. Tetap kan, tetap min 2. Nah, berarti bisa kita simpulkan ketika ada titik A, X, Y dicerminkan. Dirotasikan dengan R ya, rambahnya R rotasi. Dirotasikan dengan pusat 0,0, ini O ya, ini O 0,0 dengan sudut 90 derajat. Ini enggak ada tanda negatif, berarti ini positif, artinya searah berlawan arah jarum jam, maka diperoleh min y, x. Tukar tapi di sini kasih min. Begitulah rumusnya. Tapi sekali lagi jangan terpaku pada rumus. Rumus tidak perlu dihafalkan, tapi kalian pahami. Andai kalian lupa itu kalian bisa menggunakan logika tadi. Oh 1,2 saya putar ke 90 derajat lah ini. Oh ternyata tandanya berganti dan posisinya diubah Y jadi X. Begitu. Jadi nggak dihafalkan ya, tapi pahami cara mendapatkan generasi pola dari ini. Gitu ya. Dan kalian kan sudah belajar generalisasi pola. Lupa ini apa ini? Rotasi 90 derajat sama dengan rotasi min 270 derajat. Oke. Jadi di sini ini ya, ada ini kan rotasi 90 derajat. Seret ke sini. Ini kan 90 derajat. Ini titiknya ini. Sama enggak? Ini titik mula-mula. Ini A aksen, ini A aksen. Kalau A ini saya putar ke sini, yang searah jarum jam, seret sejauh berapa ini? Kok jelek ya? Oke. Susah ini. Berapa sudutnya? Kan 270 kan ya. Nah, ternyata sama. Dia itu ke sini itu berlawanan jarum jam, yang ini searah jarum jam tapi sudutnya 270. Ternyata menghasilkan bayangan yang sama. Begitu enak, ini mudah sekali. Ini sama dengan ini. Oke, bisa dipahami? Sekarang kita akan lanjut ke yang B, yaitu yang searah jarum jam 90 derajat dengan pusat 0,0 yang searah jarum jam. Sama, contohnya 1,2 kita putar sejauh 90 derajat yang searah jarum jam. Nah, pastikan kalian sudah tahu ya arah jarum jam itu putarannya kemana. Kita butuh bantuan kotak kayak tadi ya, nggak pakai busur nggak apa-apa. Terus kita putar. Oke, diperolehlah titik berapa ini? 2, min 1. Ini adalah A aksen. Mungkin sampai sini sudah ada yang bisa menyimpulkan, oh X ini 1, 2 ternyata bertukar lagi Pak ya, bertukar lagi. Cuman yang min itu yang ininya jadi min ya, yang X nya ini jadi min. Jadi min. Oke, mungkin sampai sini sudah ada yang bilang oh gitu ya. Oke, kita akan ke contoh yang ada negatifnya. Coba ini min 2,3 kita putar searah jarum jam.
90 derajat. Kita butuh kotak. Seret. Oke, nah di sini diperoleh titik apa ini? 3,2. Apakah berlaku? Oke, min 2 jadi 2. 3 tetap 3. Oh, ternyata sama, Pak. Jadi yang berubah adalah yang X-nya, tanda X-nya maksudnya, tapi posisinya diubah. Oke, berarti bisa kita simpulkan ketika X, Y dirotasikan sejauh 90 derajat yang searah jarum jam. Nah, ini ada tandanya kan, ada tandanya min, berarti dia itu searah jarum jam. Maka menghasilkan bayangan Y, min X. Begitu kalau tadi min Y, X, sekarang Y, min X. Dan sama seperti yang tadi, rotasi min 90 derajat itu sama saja dengan rotasi 270 derajat. Sama seperti tadi, seret ke sini, sama aja dengan ini ke sini, seret. Nah, begitu. Oke, gampang sekali kan ya? Oke, 90 sudah, 270 juga otomatis sudah, yaitu yang ketiga yaitu 180 derajat. Oke, sudut 180 derajat itu adalah separuhnya lingkaran. Artinya sudutnya begini. Nah, ini 180 derajat. Atau lurus ya. Jadi sudut lurus ini 180 derajat. Jadi kalau ada garis begini, sudutnya adalah 180 derajat. Oke. Masih sama A1,2 ya, paling gampang 1,2. Jadi kalian kalau lupa rumus ya tetap kayak gini caranya ya. Gunakan atau ambil titik yang pendek-pendek, jangan contoh yang besar. Nah, nanti kalau di soal itu ada rotasikan titik berapa nih? 70, min 30. Lah kalau kita mau kartesius ya panjang ya. Lah caranya bagaimana, Pak? Ya caranya ambil titik yang dekat dengan 0,0. Contohnya adalah 1,2. Terus nanti kita gunakan pola. Oh, ternyata polanya dibalik. Kemudian dikasih min yang Y-nya atau yang X-nya. Terus kita gunakan, kita terapkan pada titik yang besar. Jadi begitu langkah-langkahnya. Untuk itu jangan dihafalkan. Oke, 0,0 kita rotasikan 180 derajat. Kemana, Pak? Oh, bisa ke kiri, atau ke kanan, sama aja karena besarnya 180 derajat ya. Oke, sekarang kita putar yang berlawanan arah jarum jam. Seret. Nah, jadi semangka. Ini kan sama kan ya, ini sama, ini sama. Jadinya apa nih titiknya? Min 1, min 2. Berarti gimana? Polanya diapakan? Angkanya tetap kan? Yang berubah adalah tandanya. Jadi min. Oke. Lupa ini kok kayak pencerminan ya kan? Kayak pencerminan apa dulu? Ini seperti pencerminan terhadap titik apa? Titik 0,0 yang sudah kita pelajari di video sebelumnya yang saya tuliskan di deskripsi. Jadi kita bisa simpulkan rotasi dengan sudut 180 derajat baik negatif atau positif sama aja. Itu menghasilkan min X, min Y. Oke. Itu ya. Nah, sekarang kita simpulkan dari kelima sudut tersebut. Oke, kesimpulan atau rangkuman ini kalian bisa screenshot, bisa tulis ya. Kalau screenshot tetap tuliskan sumbernya. Oke, bisa dipahami. Oke, oh Pak ini kok kosong Pak, bagaimana? Oh ini artinya bisa searah, bisa berlawanan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ilmunya, sehat selalu dan tetap dukung terus channel ini agar bisa konsisten untuk membuat konten-konten pendidikan matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.